Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis sebesar 0,04%. Dengan total market cap mencapai di 1,1 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia meningkat tipis sebesar 0,19% saja dalam 24 jam terakhir. Dan Ethereum, dia meningkat bahkan lebih tipis lagi, hanya 0,02% saja. Dan untuk BNB, ya BNB dia malah meningkat dengan cukup signifikan sebesar 8,56%. Buat kalian yang akumulasi di 263,6, congratulations, ya itu menjadi daerah akumulasi yang bagus ternyata, ya. Mantulnya kurang lebih tepat di situ. Dan untuk XRP dia kurang lebih terkoreksi sebesar 1,2%. Dan untuk Cardano dia meningkat sebesar 0,86%. Untuk Solana terkoreksi sebesar 2,31%. Dan seterusnya. Jadi overall campur, ya ada beberapa yang terkoreksi, ada beberapa yang malah rally. Tapi rally-nya cenderung tipis, kecuali BNB, ya. Nah, untuk sekarang kita akan geser ke Bitcoin. Dan untuk Bitcoin kita lihat dulu di daily dan di chart yang biasa dulu, yang lebih short term, ya. Untuk sekarang yang menjadi PR bagi Bitcoin adalah mempertahankan daerah 23.400 sebagai support. Kemarin kita bisa lihat di sini volumenya mulai turun dan bergeser dari buyers ke sellers. Yang kita bisa lihat dia sempat retest daerah paling rendahnya itu 23,429, ya. 23.429 dolar lebih tepatnya, ya. Berarti support ini sudah ke retest kali. Nah, pertanyaannya, apakah Bitcoin akan memiliki momentum yang cukup, ya, untuk mempertahankan lagi pada hari ini? Ya. Jadi, itu adalah PR untuk short term-nya, ya, bertahan di atas 23.436 USD. Andaikan sampai tembus, kalau bisa jangan sampai tembus MA20. Ya. Jadi, itu PR untuk lebih short term-nya. Nah, untuk lebih long term atau lebih makronya, Bitcoin kalau bisa dalam satu hari lebih 21 jam lagi, harus close di atas dari EMA 200 weekly, ya. Karena andaikan dia mulai bisa close lagi di atas dari EMA 200 weekly, ini mulai menunjukkan kekuatan dari Bitcoin. Kita bisa lihat di minggu lalu dengan sangat jelas dia ke reject, ya literally ke rejectnya sangat rapi oleh EMA 200 weekly. Nah, jadi tentunya andaikan pada minggu ini, ya alias kasarnya 2 hari lagi dia bisa close di atas dari EMA 200 weekly, ini akan bisa jadi pertanda yang sangat baik untuk cryptocurrency market. Ya, lagi-lagi EMA 200 weekly itu di 22.797 atau lebih gampangnya di 22.800. Andaikan Bitcoin bisa bertahan 2 hari ke depan di atas dari angka itu, akan menjadi pertanda yang sangat baik. Ya, kalau kita lihat sebelumnya saat Bitcoin berhasil reclaim dan menjadikan EMA 200 sebagai support seperti di 2015, ya. Kita akan cek ke belakang. Nah, ini menjadi pertanda yang sangat baik karena setelah itu Bitcoin mulai lanjut lagi ke bull market. Ya, jadi mempertahankan EMA 200 sebagai support ini menjadi kunci untuk dia bisa lanjut lagi ke atas, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, gimana nih? Gue pengen Bitcoin naiknya kayak gini nih, ya. Jangan cuma naik dikit-dikit kayak di sini gitu ya. Jangan cuma tipis-tipis. Bisa nggak, Bang, kita naiknya kayak di 2020, 2019, 2015? Bisa nggak? Bisa. Tapi yang kita perlukan adalah indeks dolar yang melemah. Ya, karena ya mungkin beberapa dari lu udah sampai bosan ngedengarnya, ya. Korelasi indeks dolar dengan cryptocurrency market adalah korelasi yang negatif. Sebenarnya bukan cuma cryptocurrency, ya. Itu salah satu miskonsepsi bahwa cryptocurrency itu high risk, ya. Yang low risk itu adalah saham. No, ya. Saham juga sama-sama masuk ke risk on asset. Ya, maka korelasinya tinggi dengan Bitcoin, ya. Tetapi nggak semua saham, ya. Yang paling tinggi korelasinya adalah Nasdaq. Ya, Nasdaq ini korelasinya paling tinggi terhadap Bitcoin. Kenapa?
Karena historically ya, orang-orang menganggap indeks Nasdaq ini sebagai indeks yang lebih risk on ya, yang lebih resikonya tinggi lagi. Karena dia adalah saham-saham tech stock ya, atau saham-saham teknologi, perusahaan-perusahaan internet ya. Maka dari itu dikategorikan sebagai saham yang lebih beresiko. Ya, maka dari itu lebih besar si korelasi dengan Bitcoin. Nah, jadi sekarang yang kita perlukan adalah lagi-lagi untuk Bitcoin bisa mengalami bull market seperti di sini dan seterusnya, itu adalah indeks dolar yang seperti ini ya. Indeks dolar yang seperti ini, bahkan kalau kita berharapnya bisa seperti ini ya, walaupun lagi-lagi ini 2002 sampai 2008. Berarti Bitcoin belum ada ya. Kalau sampai Bitcoin mendapatkan market indeks dolar seperti ini, nggak tahu sampai berapa BTC ya. Nah, jadi untuk sekarang yang menjadi main resistance bagi indeks dolar adalah di daerah 108,555. Di mana ini adalah struktur yang terbentuk di 2002 ya. Ini adalah struktur resisten yang ada di 2002. Di sini. Nah, jadi harapan kita adalah dia itu bisa ke-reject di struktur ini dan mulai membuat apa? Lower low, lower low, lower high, lower low, dan lower high, terus ke bawah. Nah, kalau andaikan dia bisa seperti itu, apalagi mencapai poin-poin di sini ya, di bawah 100 ya, 89, 90 sampai sini 88. Nah, itu tentunya akan membuat cryptocurrency market bull market seperti ya yang kemarin-kemarin ya. Sebentar, kita tarik ke atas dulu seperti di sini. Bull market yang besar-besar seperti ini. Jadi lagi-lagi, kalau mau sebesar ini harus didorong juga dengan indeks dolar yang melemah. Karena kalau pure hanya dari demand Bitcoin saja, paling kuat tuh segini ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa kali Bitcoin melawan indeks dolar naik, dia ikutan naik. Tetapi nggak bisa skala sampai sebesar ini ya, skala sampai sebesar ini. Yang dibutuhkan harus pelemahan besar terhadap indeks dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk Nasdaq kita bisa lihat kurang lebih juga sama seperti Bitcoin ya, sama-sama menguat. Kalau di daily-nya kita bisa lihat dia sudah tembus MA50 dan bahkan menjadikan 50 sebagai support. Kalau di Bitcoin 50 juga udah ketembus ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip secara price action ya. Nah, untuk apa namanya S&P 500 juga cukup mirip ya, bahkan kalau kita lihat arguably lebih kuat kemarin naiknya ya. Secara struktur lebih bagus lagi daripada Nasdaq ya. Nah, untuk S&P dan untuk Dow Jones juga kurang lebih mirip ya, sama-sama mereka mendapatkan support di MA50. Dan tentunya korelasinya jelas juga terhadap indeks dolar yang melemah ya. Nah, jadi untuk sekarang indeks dolar yang kita harapkan adalah dia jebol di 105,5 ya. Kalau dia jebol di sini, nah ini bisa menjadi pertanyaan yang sangat baik karena ini adalah struktur yang terbentuk ya, awalnya sebuah resisten ya, terbentuk pada tanggal 14 dan 15 Juni. Nah, andaikan ini jebol lagi ke bawah, berarti kan ya semakin banyak struktur atau support yang jebol. Dan semakin banyak support yang jebol, tentunya peluang untuk dia lanjut turun semakin besar. Ya, tapi untuk sekarang sayangnya masih nge-hold. Walaupun sekarang market ini close kayaknya ya. Ya, market masih close. Jadi harapan kita adalah dia menjebol si struktur 105,50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya tidak wajib, ya nggak wajib. Dan selain dari itu juga, jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Sekali lagi, bukan financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau ada yang nanya, Bang, apa yang dibutuhkan supaya indeks dolar melemah lagi seperti di sini ya. Seperti di 2020, 2000 berapa nih? 2016. Yang diperlukan adalah the Feds yang pivot. Dia geser dari kebijakan mereka yang kebijakan mereka yang hawkish, yang meningkatkan terus interest rate, menjadi kebijakan yang dovish, di mana mereka cenderung menurunkan atau bahkan membuat si interest rate-nya stay di tempat yang sama. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, karena peningkatan yang cukup signifikan kemarin-kemarin, maka tentunya akan ada perubahan juga dari buy limit. Ya. Yang pertama, buy limit yang mungkin paling high risk adalah di 23.400. Di mana ini adalah satu struktur yang baru saja tertembus. Sebelumnya resisten. Ya, resisten tertembus. Kemarin sempat retest sekali. Buat lu yang sudah dapat posisi di situ, ya sudah, berarti jangan diulang lagi. Ya. Tapi buat lu yang kemarin mungkin lupa pasang atau lain-lain, bisa pertimbangkan untuk pasang di 23.436 ya, atau kalau mau dibuletin 23.400 juga boleh ya.
Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa pertimbangkan di MA20 yang sedang semakin mendekat di 21.900-an ya. Itu jadi yang kedua. Nah, yang ketiga bisa kalian pertimbangkan di 21.500-an. Di mana ini adalah struktur juga yang sebenarnya baru terbentuk. Walaupun to be perfectly honest kemarin sedikit tembus di sini ya. Nah, kalau mau yang paling kuat selama ini, bisa juga pertimbangkan buy limit keempat yaitu di daerah 19.300 ya. Di mana 19.300 ini adalah struktur yang bisa dibilang menjadi struktur MVP bagi Bitcoin ya. Support yang cukup menahan Bitcoin di daily beberapa kali dan di weekly sudah 4 kali menahan harga Bitcoin. Bisa dibilang ini adalah main support dari bear market sekarang ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, itu semua buy limitnya. Sebenarnya masih ada satu lagi tapi masih cukup jauh, jadi kita bahasnya nanti di belakang ya. Jadi kurang lebih overall seperti itu. Lagi-lagi yang sangat kita perlukan adalah Bitcoin close weekly di atas dari MA200 dalam 2 hari ke depan. Oke, dan selanjutnya FTM, dan untuk FTM kurang lebih permasalahannya masih sama seperti kemarin ya. Untuk kemarin kita bisa lihat dia ya tepatnya kemarin lusa ya. Kemarin lusa dia reject oleh 1780, kemarin kurang lebih sama lagi ya. Nah, jadi untuk sekarang buat kalian yang tertarik untuk nge-short ya Ethereum mungkin bisa pertimbangkan apabila dia retest lagi 1780 dan reject untuk ketiga kalinya ya. Kalau dia reject lagi, mungkin bisa pertimbangkan untuk short dan TP di MA20 yang semakin mendekat. Untuk sekarang di 1447, tapi lagi-lagi ini moving average harus terus dipantau ya. Nah, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik ya, atau posisi inilah untuk kita akumulasi spot bisa kalian pertimbangkan di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan lagi-lagi PR terbesar dia adalah menembus 1780 dan kembali menjadikan 1780 sebagai support. Ya, karena kalau kita lihat nanti buat di BNB juga saat dia berhasil reclaim dan bukan cuma sekedar reclaim tapi menjadikan ini lagi sebagai support, nah, ini menjadikan satu launchpad yang cukup kuat lah dalam tanda kutip launchpad ya atau trampolin cukup kuat untuk lanjut ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Lagi-lagi harapan kita secepat mungkin dia bisa daily close di atas dari 1780. Oke, dan selanjutnya untuk FTM kita bisa lihat lagi-lagi dia reject di daerah yang sama di 34 sen. Ini sudah menjadi keberapa ya? 1 2 3 4 ya 5 6. 6 kali dia reject di daerah yang sama. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, kok bisa pas banget sih bikin garis di sini? Dukun ya?" No, ya sekali lagi. Di trading tidak ada dukun-mendukun, ya. Semua itu harus berdasarkan data dan probabilitas saja, gitu, ya. Nah, jadi kenapa ini bisa menjadi satu resisten? Karena sebelumnya ini adalah support, support yang kejebol. Nah, saat satu support ini jebol, seringkali dia bisa berubah menjadi satu apa? Resisten yang kuat juga. Nah, jadi untuk sekarang bagi lu yang masih punya posisi short di sini sekarang sedikit minus ya karena dia sedikit naik. Nah, tetapi nggak apa-apa. Selama dia belum daily close di atas dari 34 sen, mungkin lu bisa terus tahan aja sampai target TP-nya di MA20 di 30 sen. Ya, jadi sekali lagi gue ulangi, kalau lo sudah punya posisi short di 34 sen ini bisa pertimbangkan untuk TP di MA20 daily. Nah, untuk spotnya atau long bisa pertimbangkan ya tinggal dibalik di MA20 juga. Atau bisa juga alternatively di 29 sen di struktur sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan lagi-lagi ya yang kita butuhkan adalah breakout ya. Kalau dia breakout ke atas dan ini menjadi satu support alias gini nih. Daily close di atas, mantul. Nah, ini bisa menjadi satu pertanda yang baik untuk Phantom. Selama dia masih belum bisa, ya sulit untuk dia bisa lanjut lagi ke atas. Mungkin harapan kita yang selain dari itu adalah dijemput MA20 dan kembali tembus si struktur resisten di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita ke Solana dan untuk Solana lagi-lagi ke reject di daerah yang sama, bahkan sangat rapih ya. Sama-sama di 44,42 atau sekitar situlah kurang lebih ya. Nah, tetapi berita yang nggak terlalu bagusnya adalah volume berkurang dan technically speaking Solana membuat satu lower high ya. Nah, jadi lower high itu adalah satu posisi di mana satu aset nih misalkan dia membuat satu higher high, higher low.
Nah, tetapi high selanjutnya tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya. Maka dari itu, dia membuat satu lower high. Nah, lower high ini adalah salah satu pertanda awal dari pelemahan satu momentum aset. Ya, jadi lagi-lagi ini bikin deg-degan ya. Tapi apakah pasti akan drop? Ya nggak juga, ya nggak juga. Tetapi yang ada kemungkinan besar terjadi adalah dia akan retest support terdekat. Nah, support terdekat itu di MA20 ya. Dan buat kalian yang sudah nge-short dari 44,42 sen, ya congratulations, sekarang sedang dalam kondisi profit ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah TP-nya di mana? Jelas, TP-nya di MA20 untuk yang konservatif, dan buat yang lebih medium risk di MA50, buat yang agresif di 32,68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Jujurnya untuk spot tinggal dibalik aja ya. Bisa juga pertimbangkan untuk di MA20 buat yang ingin akumulasi Solana secara spot ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi yang diperlukan untuk Solana bisa lanjut ke atas adalah pantulan di MA20 dan kembali membuat suatu higher high. Ya, kalau ini tembus apalagi sampai daily close di bawah lagi dari sini ya bahaya karena itu membuat satu lower low ya. Aset yang lower low dan lower high akan cenderung lebih ya bearish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya BNB. Dan BNB lagi-lagi congratulations bagi kalian yang sudah akumulasi di 263,6. Di mana adalah satu struktur yang gue sudah bahas dari cukup lama ya, karena ini adalah summer low. Jadi saat dia retest di sini, gue bilang ya lu boleh pertimbangkan untuk akumulasi. Sempat jebol ya, tapi dia menemukan lagi momentum, terpantul di MA20, akhirnya pada tanggal 27 Juli berhasil lagi reclaim, dan pada tanggal 28 sempat, ya kita bisa lihat sendiri, ya sempat nge-wick ke bawah, sempat retest, dan lanjut ke atas. Jadi bagi kalian akumulasi di daerah sini sedang dalam kondisi profit sebesar 12%-an, ya. Lagi-lagi not bad dalam kondisi market seperti ini. Nah, jadi untuk sekarang BNB tinggal kita lihat kapan MA20 akan confluence dengan 263,6. Kalau sudah seperti itu, tentunya akan menjadi satu hal yang ekstra baik lagi. Dan secara volume, kita juga bisa lihat bahwa BNB cenderung meningkat lagi kemarin. Ya, tentunya ini menjadi pertanda yang baik. Nah, tapi lagi-lagi walaupun sedang naik ke atas seperti ini, jangan dipaksakan beli di sini. Karena kalau lu beli di sini, berarti lu beli di resisten. Ya, jadi pastikanlah tahan dulu buat lu yang pengen akumulasi. Masih sama harga untuk buy limitnya di 263,6. Ya, dalam beberapa hari ke depan mungkin akan ada MA20 juga yang berkonfluence di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk nge-short jujurnya gue akan hold dulu aja karena ya di sini cuma ada Bollinger Band doang, nggak terlalu kuat ya. Lebih baik tunggu sampai dia retest MA200. Nah, kalau sampai dia retest MA200 mungkin itu bisa menjadi satu setup yang baik untuk nge-short. Jadi lagi-lagi masih butuh waktu yang mungkin ya beberapa hari ke depan ya. Jadi untuk sekarang lagi-lagi gue ulangi, bisa pertimbangkan untuk akumulasi spot di 263,6. Oke, dan selanjutnya Cardano. Dan sepertinya Cardano masih mau Masih mau bermain di price range yang sama. Yang basically sudah sudah kita rasakan sejak tanggal berapa nih? Sejak dia jebol di tanggal 12 Juni dan mantul di sini tanggal 16-15 ya. Terus di sini bolak-balik. Sempat jebol sebentar ke bawah, tapi naik lagi ke atas dan kembali ke price range yang sama. Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk nge-short, mungkin bisa pertimbangkan apabila hari ini dia kembali retest dan ke-reject lagi di daerah 53 sen. Nah, buat kalian yang sudah pasang nge-short di sini, nanti TP-nya bisa pertimbangkan antara di MA50 atau 20 yang basically sekarang sama-sama di 47 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu mungkin masuknya lebih ke konservatif. Buat yang lebih agresif, yang pengen lebih besar cuannya, bisa TP-nya di 44 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan lagi-lagi PR dia adalah menembus 53 sen. Ya, kalau dia sudah bisa mulai menembus 53 sen, close daily di atas dari situ. Dan yang lebih penting lagi bukan cuma close daily. Close di atas dan mantul di sini sebagai support. Nah, itu bisa menjadi pertanda yang sangat baik untuk Cardano. Sebelum dia berhasil melakukan itu, kemungkinan besar dia akan terus range-nya di daerah sini ya. 53 sen dan 44 sen. Naik turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya AVAX. Kita bisa lihat kemarin pada tanggal 27 mirip-mirip seperti BNB mendapatkan satu momentum cukup kuat. Sempat retest juga dari 22,44 sen, tetapi sekarang sepertinya mulai sedikit kehabisan bensin. Kita bisa lihat kemarin volumenya mulai turun, ya, volume mulai turun
Dan kalau kita lihat secara harga, dia seperti stuck di daerah sini. Ini sebelumnya resisten ya. Jadi mungkin lebih tepatnya daerah supply ya. Nah, ini daerah supply sepertinya kembali menjadi resisten bagi AVAX ya. Nah, jadi kita lihat apakah MA20 kali ini akan bisa menjemput AVAX dan membuat dia lanjut lagi membuat suatu higher high ya. Karena kalau kemarin kita lihat di sini MA20 masih jauh ya. MA20 masih jauh, akhirnya dia jebol struktur, baru akhirnya ketemu 20 ya. Nah, sekarang harapannya adalah dia bisa bertahan beberapa hari lagi di sini ya. Sideways dulu aja nggak apa-apa. Tetapi MA20 nanti menjemput sehingga harga bisa kembali naik ke atas dengan pantulan MA20 tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Untuk shortnya lupakan dulu, setupnya jelek ya. Jadi kurang lebih untuk sekarang yang bisa kita harapkan adalah akumulasi secara spot atau lu mau ngelong juga boleh di daerah 22,44 sen. Lagi-lagi buat yang bermain futures pastikanlah dengan stop loss yang ketat. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.